Selamat pagi keluarga Kristusa. Kita akan mengikuti ibadah akhir pekan hari Jumat 28 Mei 2021. Sebelum kita memulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama memuji Tuhan lewat pujian yang akan dibawakan oleh salah satu teman kalian. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears assail, when strife we cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was slain. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's causes us its grip on me. For I am His, and He is mine, bound with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no shame of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no shame of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand, till He returns or calls
Selanjutnya kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yahya Kristanto. Halo Shalom anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh duduk diam bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati apa yang kami baca, berkati firman yang akan kami renungkan. Allah Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, terlebih khusus hamba yang menyampaikan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 30 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Pak Yahya beri judul Stay Positive. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari seorang psikolog yang bernama Viktor Frankl. Dia mengatakan bahwa kebebasan kita yang paling hakiki sebagai manusia adalah memilih sikap kita dalam keadaan apapun. Memilih sikap kita dalam keadaan apapun. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita membaca sebuah kisah tentang Daud yang mengalami situasi yang tidak mengenakan. Bagaimana dari bacaan tadi kita melihat rumahnya dibakar habis. Istri serta anak-anaknya ditawan oleh orang Amalek. Di sisi lain, Daud juga sangat terjepit karena rakyat ingin atau hendak melemparinya dengan batu. Begitu buruk situasi yang dihadapi Daud pada saat itu. Tetapi ada sebuah pilihan yang menarik yang diambil oleh Daud. Daud tidak menyerah dengan keadaan itu. Ya, ketika rumahnya dibakar, dia tidak menyerah. Ketika istri dan anaknya ditawan, ketika rakyat mau melempari dia dengan batu, itu benar-benar situasi yang tidak baik. Daud memilih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini adalah sikap yang luar biasa yang kita bisa teladani, yang kita bisa contoh dari kehidupan seorang Daud ini. Jadi di situasi yang tidak baik, situasi yang sangat buruk sekali, ya, Daud memilih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, minggu depan anak-anak akan menghadapi penilaian akhir tahun, ya. Jadi mulai tanggal 31 Mei nanti sampai tanggal 8, jadi mulai besok Senin, anak-anak akan menghadapi PAT. Tentu di dalam mempersiapkan diri menghadapi PAT ini ada banyak situasi-situasi yang bisa menghambat. Ya.
ada banyak pilihan-pilihan yang bisa kita ambil di dalam mempersiapkan PAT ini. Ya, anak-anak mungkin di rumah ada masalah dengan keluarga, tidak nyaman dengan situasi di keluarga. Ya, maaf, mungkin ada anak-anak yang tidak bersama dengan orang tuanya. Ini menjadi situasi yang tidak baik begitu ya. Nggak ada dukungan ketika saya harus berjuang menghadapi ujian. Nggak ada dukungan dari keluarga ketika saya harus menghadapi penilaian akhir tahun ini. Jadi situasi-situasi ini kadang-kadang membuat kita menjadi, ya sudahlah, saya malas untuk belajar. Ya sudahlah, saya sebisanya saja tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bisa belajar dari sikap positif yang diambil oleh Daud ketika situasi yang buruk dihadapi ini oleh Daud. Ya, firman Tuhan mengatakan tadi di ayat yang ke-6 dari 1 Samuel tadi, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pada pagi hari ini Pak Yahya mengajak kepada setiap kita, apapun yang anak-anak hadapi, situasi apapun yang sedang anak-anak hadapi pada saat ini, ya, mari kita belajar menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita memilih untuk berpikir positif dengan situasi yang ada. Ini penting, anak-anak. Ya, bagaimana anak-anak bisa mempersiapkan diri menghadapi ujian. Harus bisa dilewati. Pak Yahya yakin, Pak Yahya percaya, ketika anak-anak benar-benar dengan sungguh-sungguh boleh ambil bagian, mempersiapkan ini dengan baik, ya, anak-anak akan bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik juga. Ya, diatur dengan baik, dilihat jadwal sudah diberikan oleh sekolah, ya, dipersiapkan dengan baik. Meskipun penilaian akhir tahun nanti masih dilakukan dengan online, ya, bangun pagi, diatur waktunya, ya, sarapan dulu, disiapkan gadgetnya, laptopnya, HP-nya, dan seterusnya. Ya, jangan sampai itu nanti bisa menghambat. Kuotanya juga dipersiapkan dengan baik. Mari kita bisa melakukan yang terbaik. Ya, dan saya yakin kalau anak-anak sungguh-sungguh berusaha, usaha yang besar yang dilakukan, hasilnya juga akan luar biasa. Jangan terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang masih terus keadaan yang kurang baik ini, ya, mengatakan bahwa saya tidak bisa ini Pak, saya tidak bisa ini Pak, saya perlu ini, saya kurang ini. Coba kita kesampingkan dulu. Sekarang kita fokuskan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir tahun ini. Saya yakin dan percaya kita mampu, kita bisa. Ya, sebagaimana yang kisah yang kita baca dari kehidupan Daud, situasi yang sangat terjepit, situasi yang buruk, situasi yang tidak baik. Mungkin saat ini juga situasi pandemi yang serba semua masih terbatas untuk bisa dilakukan. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil sikap, memilih sikap yang positif untuk menghadapi situasi ini. Utamanya adalah menghadapi PAT ini dengan baik. Ini firman Tuhan yang bisa Pak Yahya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya seperti yang telah dilakukan Daud, ya, kita terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk menghadapi segala persoalan dan tantangan, sehingga anak-anak bisa sukses menghadapi PAT. Tuhan memberkati. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk senantiasa berpikir positif. Ada banyak pilihan yang harus kami ambil di dalam mempersiapkan menghadapi penilaian akhir tahun ini. Mungkin ada banyak hambatan-hambatan yang anak-anak kami hadapi ya Tuhan. Tapi kami mohon berkat-Mu atas setiap siswa-siswi kami. Berkati mereka semuanya, siswa kelas 7, kelas 8. Dalam mempersiapkan PAT ini Tuhan menolong. Biarlah kami terus mempercayakan hidup kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang terbatas.
tetapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan campur tangan atas setiap kehidupan anak-anak kami semuanya. Berkati untuk jalannya PAT mulai hari Senin mendatang sampai tanggal 8 Juni, Tuhan turut campur tangan, anak-anak diberikan kesehatan, mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik. Sungguh kami mengucap syukur, berkati juga orang tua siswa-siswi kami, berkati di dalam pekerjaan, dalam usaha dan karyanya. Sungguh Tuhan memberkati semuanya, keluarga besar SMP Kristen 2, Bapak Ibu guru, staf pengajar semuanya, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan yang Engkau berikan atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.